Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas masalah IT, dan sebenarnya saya beberapa bikin video tentang otomotif, tentang mesin. Tapi sebenarnya dunia saya yang sebenarnya adalah IT. Ya, kalau itu semua samben. Yang sebenarnya saya berkecimpung itu adalah IT. Dan background dari pendidikan saya juga IT. Ini adalah salah satu buku karya saya, bidang IT, tentang arsitektur mainframe. Ya, saya juga punya situs. Ini situs ini. Addressnya, URL-nya adalah www.zmainframe.com. Nah, ini selain untuk menampilkan produk software yang saya buat, juga saya bikin blog di sini. Yang beberapa diantaranya adalah membahas mainframe. Mungkin nanti bisa dicari sendiri. Saat ini hanya perkenalan, karena ini merupakan konten pertama saya untuk membahas IT. Sebelumnya saya nggak pernah membahas IT, membuat konten IT di YouTube. Ini yang pertama kalinya. Jadi hanya semacam perkenalan dulu bahwa saya berkecimpung dari sejak saya lulus kuliah, yaitu tahun 84. Bahkan sebelum lulus itu saya juga ngajar kursus programming. Zaman itu beda dengan sekarang. Zaman itu kursus programming yang dibahas, yang diajarkan, bikin program dengan COBOL, bikin program dengan Fortran, bikin program dengan PL1, bikin program dengan Pascal. Enggak seperti, beda dengan sekarang, beda. Nah, dan saya tidak mengalami artinya sekarang setelah orang mau menggunakan PHP, menggunakan Python, menggunakan language yang modern, Java dan sebagainya, itu saya sudah kurang mengikuti, karena kebetulan pekerjaan kan ada semacam pembidangan. Nah, bidang saya itu di seputar OS-nya. Jadi mulai dari mengcustomize parameter sampai dengan mengcustomize logik sedikit yang memang diperuntukkan di lokalan. Artinya lokalan itu gini,
yang dirilis oleh vendor, oleh industri, itu kan yang benar-benar sangat general. Kemudian khusus yang dipakai misalnya di BNI atau BRI atau PLN waktu itu semua memang pakai mainframe ya. Itu butuh pengkhususan. Itu yang disebut customize. Customize itu ada dua macam. Ada customize yang levelnya parameter. Disebutnya parameter ini masalah terminologi ya. Terminologi di mainframe itu customize, kalau di PC mungkin setup, terus mengkonfigur. Kalau di mainframe apa yang dikonfigur? Parameter. Parameter itu apa? Parameter itu ya misalnya ini untuk maksimum usernya berapa, ini untuk disk yang boleh, hard disk yang boleh di share apa saja, yang hanya private apa saja, seperti itu. Itu yang di join, yang di modify itu suatu variabel di jagadnya mainframe disebut parameter. Itu level 1, artinya customization level 1. Kalau customization level 2 itu yang di customize logic dari beberapa layanan OS-nya. Itu disebutnya user exit. Artinya bukan lagi ngomongin parameter, tapi bentuknya modul program, disediakan source-nya, tapi source-nya itu cuman prolog, kemudian beberapa remark, diakhiri dengan epilog. Silakan tengah-tengahnya itu diisi. Itu karena itu menyangkut OS, umumnya dibuat dengan assembler. Jadi bukan dengan language seperti programming biasa, tapi dengan assembler. Saya dulu ditugaskan di wilayah itu, sehingga tidak mengikuti perkembangan programming yang sifatnya user programming. Tapi saya boleh dibilang seperti terkurung dalam situasi yang sebenarnya sangat sempit ya. Akhirnya semua saya lupakan, meskipun sebenarnya ya masih ingat juga, tapi ya saya mengkhususkan di dunia assembler. Cuman saya pikir kalau saya ngikutin pekerjaan doang, artinya apa yang saya tangani ya cuman level parameter dan exit routine, cuman itu. Nah, supaya bisa ngimbangi keadaan, tentu tetap sesuai jalur saya. Ya, saya berkreasi, kira-kira bikin semacam aplikasi apa ya yang wilayahnya itu, gitu. Wilayahnya di wilayah
sistem OS atau subsystem. Jadi masih di lingkup kernelnya OS. Kalau di mainframe bukan disebut kernel ya, disebutnya nukleus. Ya, kernel itu Unix. Keluarga Unix nyebutnya kernel. Tapi kalau di keluarga OS ya mainframe nyebutnya nukleus. Nah, buku ini saya tulis tahun 94 dan terbit tahun 96. Menceritakan tentang arsitektur dan beberapa contoh untuk melakukan rekayasa logik yang based on arsitektur. Tentu logiknya banyak kan logik kontrol, bukan logik kayak bikin program perbankan atau program payroll, bukan seperti itu. Jadi memang agak susah untuk di ini. Cuman kali ini saya ingin menceritakan tentang mainframe itu sendiri, ya, karena kemungkinan besar jarang orang tahu karena yang pakai mainframe nggak seberapa. Di sini di Indonesia tidak banyak yang pakai mainframe. Kalau dulu banyak karena dulu adanya hanya mainframe. Mainframe itu dari zaman dulu kala sampai sekarang. Nah, kalau sekarang yang pakai mainframe itu kalau di dunia luar ya kebanyakan perbankan sama pemerintah. Nah, apa sebenarnya mainframe? Kalau zaman dulu gampang membedakannya. Mainframe komputer besar gitu saja cukup. Ya. Artinya memorinya besar, prosesornya besar, storage-nya besar. Nah, ini juga ada terminologi yang kalau ya kayak mirip bagi Anda yang bermain dengan PC kemudian HP kan agak bingung ya, misalnya menyebut memori, menyebut storage. Nah, di mainframe itu semua disebut storage. RAM maupun hard disk disebutnya storage. Nah, untuk memudahkan, karena itu kan, karena komputer itu kan relatif barang baru. Jadi siapa yang bikin seolah-olah wenang untuk bikin terminologi sendiri. Nah, yang pertama IBM yang bikin terminologi. IBM nggak pernah bikin istilah komputer, juga jarang, mesti nyebutnya sistem. Gitu. Terus kayak tadi istilah nukleus ya, kalau di jagat di luar mainframe nyebutnya kernel, di mainframe nyebutnya nukleus. Kemudian memori itu di mainframe disebutnya storage, virtual storage. Kemudian direct access storage, nah itu hard disk itu. Padahal kan RAM juga direct access, ya kan? Tapi tidak disebut itu. Disebutnya storage saja, real storage sama virtual storage. Jadi kembali lagi, apa sih mainframe? Kalau zaman dulu gampang, gede gitu aja. Tapi kalau sekarang susah, karena semua memori, misalnya ya sorry ya, saya pakai istilah umum saja. Jadi kalau RAM atau ROM itu saya sebut memori. Kalau hard disk ya saya sebut storage. Supaya lebih mudah untuk komunikasi.
apa tadi addressing misalnya memori. Kalau dulu kan Zilog 80 cuma 16 bit ya kan. Mainframe awalnya 24, kemudian naik lagi menjadi 32. Hanya ketika 32 itu mainframe itu satu ciri khas, dia menjaga compatibility dengan pendahulunya supaya program-program yang 24 bit itu tidak perlu direcompile, tetap bisa jalan. Binary code-nya itu tetap bisa jalan, tetap bisa execute. Maka 1 bit dikorbankan untuk indikator. Ini kalau 1 bit itu on, ini berarti 31 bit. 32 bit, tapi karena 1 bit dikorbankan jadi 31. Tapi kalau off 24. Ketika 24 maksimum berarti untuk virtual memorinya berarti hanya 16 mega. Begitu jadi 32 bit karena dikorbankan 1 bukan 4 giga tapi hanya 2 giga. Nah sekarang semua sama sudah. Semua sudah 64 bit. Bahkan sebenarnya karena mainframe itu semacam 2 dimensi ya. Addressing itu ada addressing ke atas, ada addressing ke samping. Maka sebenarnya ketika 32 bit itu 32 bit cuma addressing ke atas, ke samping yang ada 16 bit gitu lah. Nah, sama sekarang juga gitu. Sekarang 64 bit itu addressing ke atas dari 0 sampai 2 pangkat 64. Tapi addressing ke samping ada dari 0 sampai 2 pangkat 16. Gitu. Jadi sebanyak sebanyak 2 pangkat 16. Tapi kan nyatanya memori segitu gedenya itu nggak bakal dimentokin hardware-nya, enggak. Virtual memorinya iya, hardware-nya nggak akan mentok segitu. Jadi kan susah dibedakan. PC pun bisa gitu. PC juga bisa 64. Bedanya kalau mainframe 32 24 31 tetap masih jalan gitu aja, bedanya cuma itu kalau ngomongin memori. Yang bisa membedakan adalah bahwa mainframe itu scalability-nya panjang, memorinya ya panjang, prosesornya ya panjang, hard disk-nya, storage-nya ya panjang. Kalau kayak PC kan kita bisa pasang hard disk berapa, ya kan? Kalau portnya cuma 4 ya 4 maksimum, ya. 4 hard disk. Kalau di komputer mini komputer itu juga ada batasnya, sehingga ketika butuh lebih banyak lagi terpaksa nambah komputer lagi, nambah sistem lagi, OS-nya jadi 2. Tapi kalau di mainframe enggak, disk ditambah, hard disk maksud saya ditambah, itu ya bisa kita mau nambah sampai berapa gitu, karena diberi port untuk koneksi ke satu controller hard disk itu addressnya 1 byte. 1 byte itu artinya dari 0 sampai
255. Karena di komputer kan pakainya binary. Binary 1 byte itu artinya 8 bit. 8 bit itu bisa 00008 kali sampai 1118 kali, atau supaya nggak kepanjangan ditulis pakai hexa. Jadi 00 sampai FF. Itu artinya 0 sampai 255. Itu port untuk koneksi ke hard disk controller. Nah, satu controller itu menyediakan address untuk unit-unit hard disknya itu 1 byte lagi. Jadi satu controller itu bisa disambungkan ke sebanyak 256 unit hard disk dari 0 sampai 255 addressnya, dari 00 sampai FF. Dari situnya berapa? Kalau misalnya dimaksimumkan, ya, dimaksimumkan berarti kan 256 kali 256. Apa iya butuh segitu? Kalau satunya sekian tera, apa iya mau segitu? Itu pun masih bisa disambung karena satu rangkaian port controller tadi itu dihandle oleh satu prosesor sendiri yang namanya I/O prosesor. Jadi maaf nggak pakai slide ya, karena ini kan iseng-iseng aja. Jadi satu I/O prosesor punya colokan itu ada 256, bisa disambungkan ke 256 controller, masing-masing controller 256 unit hard disk. Nah, sistem itu yang saya sebut sistem itu berarti CPU dan memori, ya. CPU dan memori itu bisa disambungkan ke I/O prosesor satu lagi, ya. Jadi 2 I/O prosesor. Bayangin kalau mau dimaksimumkan berapa, ya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau untuk platform lain harus sudah ganti komputer, mainframe hanya bisa di-upgrade aja, nggak perlu ganti kalau cuma ngomongin kapasitas. Tapi ya kalau ngomongin teknologi ya omong kosong aja kan, karena misalnya prosesor tahun lalu, weton tahun lalu itu Z15. Sekarang udah keluar Z16, masa kita cuma mau ngupgrade Z15 doang? Ya enggak lah ya kan, tetap aja ganti. Itu namanya bisnis ya gitu. Tapi biasanya untuk hard disk enggak, nah, saya ngikutin itu aja. Gitu. Makanya bootnya juga agak beda kalau dengan kayak PC gini kan, kita ngebut sekali jadi blung. Kalau di mainframe enggak, kita boot dulu I/O prosesornya. Itu di mainframe disebut IML, Initial Microcode Load. Nanti setelah I/O prosesornya sudah siap semua, baru boot OS-nya. Karena kalau langsung boot OS kan dari OS itu tidurnya, rumahnya ada di salah satu hard disk yang namanya yang disebut sistem resident volume. Itu belum bisa diakses kalau I/O prosesor belum hidup. I/O prosesor ya prosesor komputer, tapi dia tugasnya untuk mimpin barisan hard disk itu. Itu di boot dulu sampai dia mencapai sampai establish.
Artinya dia sudah running normal. Nah baru OS-nya bisa diakses, nah, baru di load ke sistem prosesor. Itu namanya initial program load, IPL. Itu sekilas tentang mainframe. Nanti perkembangannya saya ingin tahu kalau para kawan-kawan yang menonton ini ingin penjelasan apa, saya ngikuti, tapi ini sementara perkenalan seperti itu. Sedangkan apa yang saya geluti di dunia mainframe ini coding saya seperti ini. Ini saya hanya menunjukkan saja, nanti sesi lain kalau memang dianggap menarik ya saya bahas. Ini adalah tampilan source code yang saya buat, salah satu modulnya banyak nih kalau saya keluar dari sini ya. Tuh, ini nama datasetnya terakhir UPD, artinya UPD itu cuma update-nya cuma segini. Tapi yang aslinya ini. Nah, ini adalah nama-nama modul nih. Sama juga kalau di kalau di PC sama aja kayak ini, sama kayak gini nih. Ya. Yang mana kalau kita buka, yaitu isinya seperti ini. Ini coding saya. Nah ini semua ini itu sebenarnya untuk melakukan otomasi scheduling sama otomasi event. Jadi ini semacam robot untuk menggantikan tenaga operator di ruang komputer, supaya misalnya untuk mereplay message, untuk menjalankan user program itu tidak lagi secara manual operator meng-enter atau mengklik dari konsol, melainkan otomatis dijadwal secara otomatis. Nah, sementara sekian dulu, mudah-mudahan bisa ada hal yang menarik untuk bisa dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.